빨년이 성형은 다 해가지고 진짜 죽을라고 이 같은 년이. Sementara itu, sebelum Jeng mengidentifikasi jenazah ayahnya, Dong-sik, ia terlebih dahulu berlatih untuk menangis secara palsu di dalam toilet kantor polisi. Ia berkata bahwa dirinya harus terlihat natural agar tidak dicurigai. Namun tanpa ia sadari, petugas polisi Baek berada di kamar sebelah dan mendengar semua perkataannya. Petugas Baek kemudian menanyai Jeng tentang alibinya pada malam kejadian. Jeng pun menjelaskan di mana saja ia berada saat itu, dan setelah dicek oleh petugas Baek, ceritanya memang terbukti benar. Meskipun demikian, Baek tetap merasa curiga karena ada hal-hal yang mencurigakan dalam sikap Jeng. 그냥 기억이 나던. Di sisi lain, Jeng mengalami kesulitan saat ingin mencairkan klaim asuransi kematian ayahnya. Setelah menunggu selama 3 jam, ia akhirnya dipertemukan dengan pengawas asuransi, yang ternyata adalah pengemudi yang pertama kali menabrak Dong-sik dalam insiden tabrak lari. Pria tersebut menjelaskan bahwa klaim asuransi belum bisa dicairkan karena kematian Dong-sik masih belum dipastikan sebagai kecelakaan. Jeng yang kesal kemudian menuduh pengawas asuransi itu tidak berniat membayar. Namun pengawas itu menegaskan bahwa ia hanya menjalankan prosedur sesuai aturan. Jika Dong-sik ternyata dibunuh dan bukan korban kecelakaan, maka prosedurnya akan berbeda. Pengawas tersebut juga mengancam akan memanggil polisi jika Jeng terus bersikap kasar. Mau tidak mau, Jeng akhirnya menahan emosinya dan pulang dalam keadaan kecewa, tertekan oleh hutang yang harus dilunasi dalam waktu 16 hari. 생겨가지고 Tak lama kemudian, Gil Ryong, pembunuh bayaran yang disewa Jeng, muncul di pemakaman Dong-sik. Jeng marah karena Gil Ryong tidak menjalankan rencana sesuai kesepakatan dan malah meninggalkan mayat ayahnya di pegunungan. Namun Gil Ryong menjelaskan bahwa ada saksi yang sempat melihat wajahnya, sehingga ia harus mengambil tindakan di luar rencana awal. Meski demikian, kesepakatan tetap berlaku. Gil Ryong tetap menuntut bayaran. Saat Jeng mencoba menyerangnya, Gil Ryong dengan mudah menjatuhkannya dan mengancam akan membocorkan rekaman bukti jika bayaran tidak diberikan dalam minggu ini. Dari kejauhan, petugas Baek yang sudah memantau gerak-gerik mereka, diam-diam mengikuti Gil Ryong ke tempat barang rongsokan. Ia berhasil menyelinap masuk ke tempat tinggal Gil Ryong dan mencuri rekaman bukti tersebut. Sayangnya, Gil Ryong menyadari bahwa tempatnya telah dimasuki orang asing. Dalam perjalanan pulang, Gil Ryong menghadang Baek dan mengira bahwa Baek adalah orang suruhan Jeng. Ia langsung menyerang dan membunuhnya. Saat menemukan identitas Baek sebagai polisi, dan menyadari aksinya terekam CCTV, Gil Ryong panik. Ia segera menghubungi Jeng dan memberitahukan semuanya. Ia mengancam bahwa jika keesokan harinya ia belum menerima bayaran, maka nyawa Jeng akan menjadi taruhannya. Namun Jeng ternyata sudah memiliki rencana lain, membunuh Gil Ryong sekaligus membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di tempat lain, seorang saksi mata mendatangi klinik milik Sang-hun untuk kembali menuntut uang tutup mulut sebesar sejumlah 30 juta won. Setelah berpikir sejenak, Sang-hun setuju untuk membayar, namun ia meminta waktu 1 minggu. Rasa frustrasinya memuncak ketika ia melihat saksi mata tersebut bersikap sok akrab dengan para perawat di kliniknya. Tak lama setelah itu, Sang-hun mendapat kabar bahwa mobilnya telah selesai diperbaiki. Ia pun pergi ke bengkel, dan sang mekanik menjelaskan kerusakan yang terjadi. Mekanik itu bertanya sebenarnya apa yang telah ia tabrak waktu itu. Sang-hun kemudian menjelaskan bahwa seekor rusa air berukuran besar tiba-tiba melompat ke arah mobilnya. Namun, sang mekanik merasa ada yang janggal. Ia mengatakan bahwa seharusnya bagian bemper depan yang rusak parah jika memang menabrak sesuatu, tetapi justru kaca depannya yang hanya mengalami kerusakan. Melihat tatapan Sang-hun yang tampak bingung, mekanik itu berspekulasi, mungkin saja rusa tersebut melompat langsung ke arah kaca depan mobil. Setelah menyelesaikan proses serah terima kendaraan, Sang-hun mulai curiga dengan penjelasan itu. Ia pun buru-buru mencari rekaman dashcam mobil yang sebelumnya dibuang ke tempat sampah. Setelah berhasil menemukannya, Sang-hun pulang dan langsung memeriksa isi rekaman tersebut. Dari rekaman, terlihat bahwa tubuh Dong-sik jatuh dari atas jembatan penyeberangan, bukan karena tertabrak.
Saat Sang Hun berlari mendekati tubuh itu, tampak sebuah jembatan di atasnya, dan dari sana saksi mata terlihat sedang mengawasi sambil tertawa puas. Sadar telah dijebak, Sang Hun langsung menelepon Yu Jong. Ia memberitahu bahwa saksi mata yang mengaku melihat kejadian sebenarnya telah menjebaknya. Ia berencana melaporkannya ke kantor polisi dan berharap hanya akan dikenai denda karena menyetir dalam keadaan mabuk. Di sana, ia juga akan mengakui bahwa dirinya hanya ikut mengubur tubuh Dong-sik karena diancam oleh saksi mata. Mereka berdua akhirnya bertemu, tetapi Yu Jong enggan masuk ke dalam mobil Sang Hun karena masih trauma dengan kejadian itu. Sang Hun lalu menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan saksi mata melemparkan jasad Dong-sik dari atas jembatan, tepat ke atas mobilnya. Namun, tiba-tiba Yu Jong menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia mulai merokok dan mengatai Sang Hun bahwa mulutnya bau. Ia juga mengaku tidak suka dimintai uang dan menunjukkan bukti pesan dari para pria yang tertarik padanya. Yu Jong berkata bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dengan Sang Hun. Ia juga menghina Sang Hun, menyebutnya sebagai pria pecundang yang tidak pantas mendapat perempuan sepertinya. Merasa dikhianati dan terhina, Sang Hun pun gelap mata. Ia langsung mencekik Yu Jong sambil memaki bahwa Yu Jong tidak tahu diri dan tidak secantik itu. Namun, sebelum sempat terjadi sesuatu yang lebih buruk, saksi mata muncul dan menghentikannya. Ternyata, Yu Jong dan saksi mata tersebut adalah pasangan penipu. Saksi mata langsung membius Sang Hun hingga pingsan. Dengan niat untuk membunuhnya, mereka membawa Sang Hun ke sebuah lokasi dekat kampung halaman Yu Jong. Tanpa mereka sadari, pasangan yang mengamati mereka, diam-diam mengikuti dari kejauhan. Yu Jong dan saksi mata tiba di sebuah bangunan tua terbengkalai. Yu Jong tersenyum licik, seolah sedang bernostalgia dengan tempat itu. Sementara itu, saksi mata merasa aneh melihat ekspresi Yu Jong yang begitu senang. Mereka mulai menggali tanah sambil bercanda, tak menyadari bahwa Sang Hun telah sadar dari pingsannya dan mencoba melarikan diri. Namun, saat ia melihat Yu Jong tertawa bahagia, emosinya kembali meledak. Sang Hun langsung menabraknya dengan mobil hingga Yu Jong tewas di tempat. Saksi mata yang marah karena rekannya tewas, langsung menyerang Sang Hun. Sang Hun sempat mencoba bernegosiasi dan meminta maaf, tetapi karena ia sudah tidak memiliki uang untuk menyuap saksi mata, akhirnya ia dibunuh secara brutal. Tanpa sepengetahuan saksi mata, seluruh kejadian itu terekam oleh kamera yang dipasang diam-diam oleh pasangan yang mengamati mereka. Kilas balik memperlihatkan masa sekolah Yu Jong. Ia memandangi Juyeon, siswi populer yang cantik dan berpura-pura pemalu. Yu Jong merasa sangat iri saat Juyeon dipilih untuk tampil di majalah sekolah, posisi yang menurut Yu Jong seharusnya menjadi miliknya. Yu Jong merasa sangat dendam dan mulai merencanakan sesuatu. Suatu hari, ia mengajak Juyeon untuk menemaninya dalam sebuah kencan buta. Namun ternyata, semua itu hanyalah jebakan. Yu Jong membuat Juyeon tidak sadarkan diri dan meninggalkannya bersama 3 pria di sebuah gedung terbengkalai, di mana Juyeon kemudian dilecehkan. Kembali ke masa kini, Juyeon yang kini telah dewasa dan berprofesi sebagai dokter, terbangun dari mimpi buruk yang selama ini menghantuinya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kobaran api yang melahap sebuah bangunan kosong di daerah Guho. Polisi segera tiba di lokasi, termasuk Kepala Polisi Park, bersama tim medis yang berjuang menyelamatkan korban yang mengalami luka bakar serius. Korban tersebut segera dilarikan ke rumah sakit, dan Dr. Juyeon bersama Jongmin berusaha menyelamatkannya. Namun setelah diperiksa, terungkap bahwa korban tersebut bukanlah Jeng, melainkan saksi mata yang sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan Sang Hun. Keesokan paginya, Juyeon menjalani hari seperti biasa. Ia tetap terlihat tenang dan sabar meskipun saat menangani seorang pasien yang keras kepala, ia terluka karena dilempar gelas kaca yang mengenai pipinya. Seorang pria bernama Huang Cholmok datang membantunya. Ia menasihati pasien tua itu agar bersikap lebih baik dan menawarkan bantuan kepada Juyeon jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tak lama kemudian, Juyeon diminta menjenguk pasien korban kebakaran yang dirawat di rumah sakit. Ketika pria itu memperkenalkan diri sebagai Park Jeng, Juyeon tampak sangat terguncang. Jongmin yang merupakan kekasih Juyeon merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Juyeon. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi pendengar jika Juyeon ingin bercerita. Namun Juyeon menolak dan hanya mengatakan bahwa dirinya sedang merasa lelah di ruangannya. Juyeon meminum obat penenang untuk menenangkan diri.
Karena dilanda kepanikan, ia bahkan memecahkan cermin. Malam harinya, Juyun mencetak file medis pasien bernama Park Jeng. Jongmin memergoki aksinya dan merasa khawatir. Ia menyarankan Juyun untuk bicara jika membutuhkan bantuan. Namun secara diam-diam, Juyun malah pergi ke kantor Hwang Cholmok. Ternyata, Hwang Cholmok adalah seorang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai agen mata-mata dan bisa melakukan banyak hal. Juyun membayar 5 juta won sesuai kesepakatan. Ia meminta Hwang untuk menyelidiki beberapa orang yang namanya ada dalam daftar yang ia berikan. Ia ingin tahu di mana mereka berada dan bagaimana kondisi mereka saat ini. Saat Juyun pergi, terlihat bahwa pasangan yang memata-matai Sang-hun ternyata adalah asisten Hwang Cholmok. Mereka disuruh istri dari Sang-hun untuk memata-matai suaminya. Mereka juga menunjukkan video bagaimana Sang-hun dihabisi oleh seseorang. Kemudian, Hwang menemui detektif Kang, penyelidik utama dalam kasus kebakaran tersebut. Dari percakapan mereka terungkap bahwa masih ada beberapa jenazah di lokasi kebakaran yang belum berhasil diidentifikasi, dan diduga mereka adalah pelaku pembakaran. Dalam percakapan tersebut, terungkap juga bahwa Hwang Cholmok pernah dipecat dari kepolisian karena tuduhan suap. Detektif Kang, yang merupakan rekannya dulu, masih sering membantunya dalam mencari informasi tentang orang-orang tertentu. Ketika detektif Kang memberikan data yang diminta oleh Hwang Cholmok, ia bertanya-tanya mengapa mantan mentornya itu menyelidiki kasus 3 pelaku pemerkosaan yang dulu sempat menggemparkan. Disinilah Hwang Cholmok menyadari bahwa 3 nama dalam daftar yang diberikan oleh Juyun, yaitu Park Jeng, Yoo Tae-jun, dan Yang Yong-seon, adalah pelaku pemerkosaan terhadap seorang siswi SMA bernama Lee Juyun. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Jeng mengajak Juyun berkencan melalui perantara temannya, Yoo Jong. Awalnya, semuanya berjalan manis seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Namun saat mereka pulang, 2 pria bertopeng tiba-tiba menyergap mereka di kantor polisi. Fakta mencengangkan pun terungkap. Saat Juyun diminta untuk mengidentifikasi para tersangka, ia menyadari bahwa penculikan tersebut ternyata diatur oleh Jeng sendiri. Lebih mengejutkannya lagi, Jeng juga merupakan salah satu pelaku pemerkosaan terhadap Juyun. Di masa kini, Juyun duduk di samping pasien kebakaran yang mengaku bernama Park Jeng. Tak lama kemudian, Cholmok menelepon dan mengabarkan bahwa 2 pelaku lainnya, selain Jeng, telah tewas secara tragis. Yoo Tae-jun sering keluar masuk penjara dan akhirnya bunuh diri karena diperlakukan tidak layak di dalam sana. Sementara Yang Yong-seon tewas akibat komplikasi pasca operasi. Awalnya, Hwang Cholmok tidak mempercayai adanya karma. Namun setelah melihat nasib para pelaku yang begitu tragis, ia mulai mempercayainya. Dan kini, satu-satunya yang tersisa adalah Park Jeng, yang masih hidup tenang di kota Paju, meskipun tanpa pekerjaan tetap. Ketika pasien Jeng terus merintih kesakitan, Juyun meminta perawat untuk segera memberinya obat pereda nyeri. Ia kemudian keluar dari ruangan sambil memikirkan, apakah benar pasien tersebut adalah Park Jeng yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Hari itu, detektif Kang memberitahu Hwang Cholmok bahwa Park Jeng saat ini sedang dirawat di rumah sakit sebagai korban kebakaran. Cholmok pun langsung menghubungi Juyun, yang saat itu sedang makan siang bersama Jongmin. Mendengar kabar itu, Juyun tampak terguncang. Ia berniat masuk ke kamar pasien untuk mengkonfirmasi langsung identitasnya. Namun, tiba-tiba polisi datang untuk meminta keterangan dari Park Jeng. Setelah itu, saksi mata yang menyamar sebagai Jeng segera meninggalkan rumah sakit dan bertemu dengan Juyun. Namun, saksi tersebut tidak mengenali Juyun, sedangkan Juyun tampak sangat marah kepada Jeng. Juyun terus mengejar Jeng, tetapi Jeng justru menganggap Juyun sebagai orang gila yang terus mengikutinya dan menuduhnya tanpa alasan yang jelas. 그럴 수 있을 것 같아.